implementasi sosial dan budaya dalam asuhan keperawatan. Studi kasus, anak Cindy berjenis kelamin perempuan berusia 5 tahun dan beralamat di Desa Wetuke, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Anak Cindy adalah anak kandung dari Tuan D dan Ibu A. Menurut Ibu A, anaknya sudah beberapa hari sakit panas, sering mengigau dan sulit makan sehingga badannya terlihat kurus. Menurut kepercayaan orang tuanya, anaknya panas karena sering bermain di tempat angker di sekitar rumahnya. Selanjutnya, orang tuanya meminta pertolongan ke dukun di desanya. Anak ini diberi segelas air putih untuk diminum, namun upaya tersebut tidak berhasil. Anak Cindy tidak segera dibawa ke rumah sakit karena ia takut dan menangis bila berhadapan dengan petugas kesehatan. Pada saat mahasiswa keperawatan Stikes Nusantara mewawancarai anak Cindy, sudah 2 hari dirawat di sebuah rumah sakit. Pengkajian dilakukan mahasiswa Stikes Nusantara Kupang tanggal 20 Juni 2022, tanggal masuk ke rumah sakit 20 Juni 2022. Identitas klien, nama lengkap Cindy Victoria Tuamnani, nama panggilan dalam keluarga Cindy, umur 5 tahun, tempat tanggal lahir Wetuke 25 Maret 2018, jenis kelamin perempuan, status anak kandung, tipe keluarga inti, pengambilan keputusan dalam anggota keluarga Tuan D, hubungan klien dengan kepala keluarga anak, kebiasaan yang dilakukan rutin, bercengkrama dengan keluarga dan tetangga, kegiatan yang dilakukan bersama, arisan RT, turut kerja bakti, faktor nilai budaya dan gaya hidup, posisi dan jabatan, tidak memiliki jabatan, bahasa yang digunakan bahasa Timur, kebiasaan membersihkan diri, mandi 2 kali sehari, kebiasaan makan, anak Cindy sulit makan, tidak teratur, makanan pantangan berkaitan dengan kondisi sakit, makanan pantangan tidak ada, namun makanan yang dikonsumsi kurang mengandung zat gizi karena hanya makan nasi dan lauk seadanya, jarang makan daging dan buah-buahan. Saran hiburan yang bisa dimanfaatkan berkaitan dengan aktivitas sehari-hari, menonton TV, persepsi sehat sakit, sehat apabila tidak ada keluhan dan dapat bekerja, bermain sehari-hari dengan baik. Sakit adalah sebaliknya. Ibu beranggapan bahwa anaknya sakit panas saat ini, yang ditandai sering mengigau karena kemasukan roh halus yang berasal dari tempat bermain yang angker. Selain itu, anaknya takut dan menangis bila berhadapan dengan petugas kesehatan. C. Faktor kebijakan dan peraturan rumah sakit yang berlaku. Peraturan dan kebijakan berkenaan dengan jam berkunjung. Pagi pukul 11 sampai 13 sore, pukul 16 sampai 18 hari libur, pukul 9 sampai 14 dan 16 sampai 18. Jumlah anggota keluarga yang boleh menunggu 1 orang. Hak dan kewajiban klien yang harus dikontrakan klien oleh rumah sakit. Hak pasien adalah memperoleh pelayanan kesehatan yang baik dan pengakuan tentang sakit. Kewajibannya adalah memperoleh kesembuhan dan tidak menularkan penyakitnya kepada orang lain. Cara pembayaran untuk klien yang dirawat BPJS. Faktor ekonomi, sumber ekonomi yang dimanfaatkan oleh klien, penghasilan orang tua, tabungan dan patungan antar anggota keluarga tidak ada, pekerjaan klien belum bekerja, sumber biaya pengobatan BPJS, kebiasaan menampung dan jumlah dalam sebulan tidak ada. Faktor pendidikan, latar belakang pendidikan klien, belum bersekolah, tingkat pendidikan klien tidak ada, tingkat pendidikan keluarga, bapak sekolah dasar dan ibu sekolah dasar. Jenis pendidikan tidak ada. Kemampuan klien belajar secara aktif dan mandiri tentang pengalaman sakitnya sehingga tidak terulang kembali. Orang tua tidak mengizinkan kalau anaknya sudah sembuh untuk bermain di tempat yang angker dan hujan-hujanan. Pemeriksaan fisik. Inspeksi, mata agak menonjol, wajah bulat dan terlihat pucat, kepala rambut agak kemerahan, abdomen, perut bulat, kulit agak bersisik dan keadaan tugor kulit normal. Palpasi, pembesaran hati tidak ada. Auskultasi, bising usus 16
16 kali per menit. Pemeriksaan penunjang, pemeriksaan darah trombosit 250.000 sel difus 1/300. Pemeriksaan urin tidak dilakukan, uji faal hati tidak dilakukan, EKG tidak dilakukan, ronsen paru tidak dilakukan, tekanan darah 100/70, suhu atau pernapasan 38,5 derajat Celcius dan frekuensi napas 24 kali per menit. Analisis data. Nomor 1, pengelompokan data. Ibu mengatakan bahwa anaknya sudah beberapa hari panas. Ibu mengatakan bahwa sakit anaknya disebabkan oleh bermain di tempat yang angker di sekitar rumahnya. Ibu membawa anaknya berobat ke dukun sebelum rumah sakit. Anaknya diberi minum air putih dari dukun. Masalah ketidakpatutan terhadap pengobatan. Etiologi sistem nilai yang diyakini. Yang kedua, ibu mengatakan anaknya sudah beberapa hari panas dan mengigau. Suhu tubuh 38,5 derajat Celcius. Pemeriksaan lab tifus 1/300. Masalah hipertermia, etiologi infeksi penyakit. Yang ketiga, ibu mengatakan bahwa anaknya takut dan menangis bila berhadapan dengan petugas kesehatan. Anak Cindy tampak takut. Anak Cindy tampak tidak kooperatif saat akan melakukan tindakan keperawatan. Anak Cindy menangis ketika melihat petugas kesehatan. Masalahnya kurang pengetahuan. Etiologinya disorientasi sosial. Keterangan DO sama dengan data objektif, DE sama dengan data subjektif. Diagnosis keperawatan. Ketidakpatuhan keluarga terhadap pengobatan berhubungan dengan sistem nilai yang diyakini dan ditandai dengan ibu mengatakan bahwa sakit anaknya disebabkan oleh roh halus. Ibu membawa anaknya berobat ke dukun sebelum ke rumah sakit. Anaknya diberi minum air putih oleh dukun. Hipertermia berhubungan dengan infeksi penyakit yang ditandai dengan ibu mengatakan anaknya sudah beberapa hari panas dan mengigau. Suhu tubuh 38,5 derajat Celcius. Pemeriksaan lab tifus 1/300. Kurang pengetahuan berhubungan dengan disosiasi sosial ditandai dengan ibu mengatakan bahwa anaknya takut dan menangis ketika bertemu dengan petugas kesehatan. Anak Cindy tampak takut. Anak Cindy tampak tidak kooperatif saat dilakukan tindakan keperawatan. Anak Cindy menangis ketika melihat petugas kesehatan. Kurang pengetahuan berhubungan dengan disorientasi sosial yang ditandai dengan ibu mengatakan bahwa anaknya takut dan menangis ketika bertemu dengan petugas kesehatan. DO-nya anak Cindy takut. Anak Cindy tampak tidak kooperatif saat dilakukan tindakan keperawatan. Anak Cindy menangis ketika melihat petugas kesehatan. Intervensi keperawatan, tujuan dan kriteria hasil. Setelah pemberian asuhan keperawatan selama 2x24 jam, diharapkan ketidakpatutan terhadap pengobatan dapat berkurang. Dengan kriteria hasil, ibu tidak beranggapan bahwa sakit dan panas mengigau anaknya bukan karena roh halus. Ibu akan membawa anaknya langsung berobat ke petugas kesehatan atau instansi kesehatan tanpa dibawa ke dukun terlebih dahulu. Jika anaknya sakit, tidak perlu diberi air putih dari dukun. Intervensinya, yang pertama, lakukan pendekatan pada pasien dan keluarganya, identifikasi perbedaan konsep antara klien dan perawat, bersikap tenang dan jangan terburu-buru saat berinteraksi dengan klien, diskusikan kesenjangan budaya yang dimiliki oleh klien dan perawat, beri kesempatan pada klien untuk memahami informasi yang diberikan dan melaksanakannya. Nama dan tanda tangan oleh kelompok. Yang kedua, setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3x24 jam, diharapkan klien dapat mempertahankan suhu tubuh dengan batas normal dengan kriteria hasil. Ibu mengatakan anaknya tidak panas dan tidak mengigau, suhu 37 derajat Celcius. Intervensi, pertahankan suhu tubuh dalam keadaan normal, pantau tanda-tanda vital, cegah terjadinya komplikasi. Yang ketiga, setelah dilakukan asuhan
pengasuhan keperawatan selama 1x24 jam. Pengetahuan ibu berhubungan dengan disorientasi sosial dapat meningkat dengan kriteria hasil. Ibu klien mengatakan kalau anaknya sudah tidak takut lagi jika didatangi oleh perawat. Anaknya tidak tampak bingung, anaknya tampak dapat kooperatif saat akan dilakukan tindakan keperawatan. Intervensinya yang pertama, lakukan pendekatan kepada pasien dan keluarga. Terjemahkan terminologi gejala pasien ke dalam bahasa kesehatan yang dapat dipahami oleh klien dan orang tua. Berikan informasi pada klien tentang sistem pelayanan kesehatan. Libatkan keluarga dalam perencanaan keperawatan. Lakukan negosiasi yang kesepakatannya berdasarkan pengetahuan biomedis, pandangan klien dan standar etik apabila konflik tidak terselesaikan. Implementasi dan evaluasi. Tanggal atau jam 20 Agustus tahun 2021 jam 9.00 waktu Indonesia Barat. Implementasi melakukan pendekatan pada pasien dan keluarga, mengidentifikasi perbedaan konsep antara klien dan perawat, menggapai pasien dengan sikap tenang dan tidak terburu-buru saat berinteraksi dengan klien, mendiskusikan kesenjangan budaya yang dimiliki klien dan perawat, memberi kesempatan pada klien untuk memahami informasi yang diberikan dan melaksanakannya. Evaluasinya 20 Agustus tahun 2021 jam 14.00 waktu Indonesia Barat. Ibu sudah memahami bahwa sakit panas dan meninjau anaknya bukan karena roh halus. Ibu memberikan obatan dari rumah sakit. Tujuan tercapai dan intervensi dihentikan. Yang kedua, tanggal dan jam 21 Agustus 2021 jam 9 waktu Indonesia Barat. Implementasinya itu yang pertama, mempertahankan suhu tubuh dalam batas normal, memantau tanda-tanda vital, mencegah terjadinya komplikasi. Evaluasinya 21 Agustus tahun 2021 jam 14.00 waktu Indonesia Barat. Ibu mengatakan bahwa panas sudah mulai turun, suhu 37 derajat Celcius. Tujuan belum tercapai, lanjutkan intervensi. Yang pertama, pertahankan suhu tubuh dalam batas normal, pantau tanda-tanda vital, cegah terjadi komplikasi. Yang ketiga, 22 Agustus 2021 jam 9 waktu Indonesia Barat. Implementasinya melakukan pendekatan pada pasien dan keluarganya, menerjemahkan terminologi gejala pasien ke dalam bahasa kesehatan yang dapat dipahami oleh klien dan orang tua, memberikan informasi pada klien tentang sistem pelayanan kesehatan, melibatkan keluarga dalam perencanaan keperawatan, melakukan negosiasi yang kesepakatannya berdasarkan pengetahuan biomedis, pandangan klien dan standar etik apabila konflik tidak terselesaikan. Evaluasinya, ibu klien mengatakan kalau anaknya sudah tidak takut lagi jika didatangi oleh petugas kesehatan. Anak terlihat kooperatif saat dilakukan tindakan keperawatan. Tujuan tercapai dan intervensi dihentikan. Yang keempat, tanggal 23 Agustus 2021 jam 9 waktu Indonesia Barat. Implementasinya mempertahankan suhu tubuh dalam batas normal, memantau tanda-tanda vital, mencegah terjadinya komplikasi. Evaluasinya 23 Agustus 2021, ibu mengatakan tubuh anak sudah tidak terasa panas lagi, suhu 37 derajat Celcius. Tujuan tercapai dan intervensi dihentikan.